Tapi Tuhan Maha tahu. Itu sebabnya kita perlu dituntun Tuhan. Amin. Iya. Tuhan itu Maha tahu, Tuhan itu ada di masa lalu kita, Tuhan ada di masa sekarang, dan Tuhan ada di masa yang akan datang. Jadi di masa depan itu Tuhan udah ada, makanya dia tahu, dia perlu memimpin kita, dia perlu menuntun kita. Kenapa? Tuhan sudah ada di hari esok, saudara. Dia sudah ada di tahun 2022. Kita nggak tahu, tapi Tuhan udah ada di sana. Itu sebabnya biarkan Tuhan menuntun hidup saudara. Jangan jadi orang Kristen yang cuma mau ditolong Tuhan, tapi jadilah orang-orang percaya yang mau dituntun dan dipimpin oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Dan percayalah Tuhan tidak pernah salah dalam pimpinannya. Tuhan tidak pernah keliru dalam tuntunannya. Persoalan muncul. Kadang-kadang ada banyak orang berpikir bahwa gini, hidup dipimpin Tuhan itu susah apa gampang sih Pak? Ada banyak orang berpikir dan berkata bahwa dituntun Tuhan, dipimpin Tuhan itu susah Pak. Gimana caranya Pak, saya mau dituntun Tuhan, hidup dalam tuntunan Tuhan itu gimana? Susah. Oke, mungkin awalnya buat saudara susah. Tapi kalau saudara terbiasa, saudara terlatih, Tuhan itu pimpinannya itu akan mudah dalam kehidupan kita. Tuhan itu pasti akan menuntun kita. Dia nggak rumit, dia bukan Tuhan yang rumit, saudaraku. Katakan, dia bukan Tuhan yang rumit. Iya. Kitanya aja yang kadang-kadang bikin rumit. Tuhan itu nggak pernah rumit. Tuhan mau tuntun kita. Dan kalau bicara tuntunan Tuhan, gampang apa susah? Menurut saya, tuntunan Tuhan, hidup dipimpin Tuhan itu gampang-gampang susah. Bilang dulu, gampang-gampang susah. Bukan susah-susah gampang. Kenapa, saudaraku? Apa bedanya, Pak? Oh beda kalau buat saya. Gampang-gampang susah itu banyakkan gampangnya daripada susahnya. Kalau susah-susah gampang, banyakkan susahnya daripada gampangnya. Jadi dituntun Tuhan itu gampang-gampang susah. Susah kalau saudara nggak punya koneksi sama Tuhan. Susah kalau saudara nggak terhubung, saudara nggak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, itu susah. Tapi semakin saudara dekat sama Tuhan, semakin saudara intim sama Tuhan, semakin saudara mengenal Tuhan dalam hidup saudara, semakin saudara akan menemukan tuntunan Tuhan itu gampang. Amin. Tuntunan Tuhan itu supranatural, betul. Tapi kalau saudara terbiasa, saudara semakin mengenal Tuhan. Tuntunan Tuhan yang supranatural itu jadi natural. Nanti kapan-kapan kita belajar lah. Hari ini saya nggak mau bahas itu. Tapi hari ini yang saya mau beritahu sama saudara bahwa di masa-masa seperti ini, satu hal yang saudara perlukan. Kita dipimpin, dituntun oleh Tuhan. Amin. Kita akan belajar itu beberapa waktu ke depan ini. Tentu sore ini, karena waktu kita terbatas, saya ingin mengajak kita membahas satu bagian firman Tuhan yang tentu tidak asing buat kita, ini biasa sekali. Mazmur pasal 23. Mari kita lihat bersama-sama. Mazmur pasal 23. Kita nyanyi dulu ya, karena kalau nyanyi saudara langsung ingat pasti. Jadi memang kadang-kadang nyanyian itu menolong kita untuk mengingat ya. Mazmur 23, brother. Main di mana? Dinaikin aja bro, sedikit bro. Naikin aja, nadanya bro, jangan ininya ya, jangan yang lainnya, nadanya. Jadi Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan.
saudara mulai ingat. Jadi nggak buka Alkitab aja saudara tahu pasti, amin. Mari sama-sama kita akan bahas. Tentu dalam sore hari ini saya nggak bisa membahas keseluruhan daripada Mazmur 23 ini. Tapi mungkin pada sore ini saya ingin membahas ayat 1 sampai ayat 4 saja bagian pertama dari Mazmur pasal 23 ini. Dia berkata begini, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Jadi Mazmur ini ditulis oleh Daud. Tentu dia bukan sekedar menulis. Karena dia dapat inspirasi, mungkin dia mikir terus karena dia seorang yang puitis, lalu kemudian dia bisa menulis kata-kata indah. Bukan, dia menulis Mazmur ini berdasarkan pengalaman kehidupannya. Ingat siapa Daud? Daud sebelum dia jadi raja, Daud sebelum dia jadi seorang pahlawan yang famous di Israel, sebelum dia jadi idola baru di Israel, dia adalah seorang gembala. Dia seorang gembala yang sederhana. Dia seorang anak yang dari sejak kecil kerjanya adalah jaga kawanan kambing domba milik bapaknya. Dan kambing domba milik bapaknya itu dulu saya pikir banyak, tapi ternyata cuma 2 atau 3 ekor. Jadi paling banyak 3. Mungkin mati 1 jadi 2. Karena Alkitab yang bilang dia menggembalakan kambing domba milik bapaknya itu 2 sampai 3 ekor saja. Nah, pengalaman itu dalam kehidupan Daud, waktu dia jadi gembala kambing domba milik bapaknya itu, lalu dia kemudian evaluasi perjalanan kehidupannya. Dia menulis Mazmur ini. Jadi Mazmur ini ditulis bukan sekedar karena sebuah inspirasi, karena dia seorang penyair yang hebat, bukan. Tapi ini berdasarkan sebuah pengalaman, perjalanan kehidupan Daud, dan dia menuliskan Mazmur pasal 23 ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi waktu Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku, dia mulai membayangkan bagaimana waktu dia jadi gembala dari 2-3 ekor kambing domba milik bapaknya itu. Dan dia menyamakan dirinya kemudian seperti dombanya. Tuhan sebagai gembala, dia sebagai dombanya. Nah, pertanyaan saya, kenapa Daud mengidentifikasikan dirinya sebagai domba? Kenapa? Kenapa dia menyebut Tuhan adalah gembala? Aku ini domba, dia adalah gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Aku dombanya, takkan kekurangan aku. Kenapa? Kenapa dia tidak ngambil binatang yang lain? Kenapa Daud tidak mengidentifikasikan dirinya dengan binatang yang lain? Kenapa mesti domba? Ini menarik, saudara. Karena ternyata domba itu adalah binatang yang paling lemah. Saya ulang sekali, kenapa domba? Karena domba itu binatang yang paling lemah. Domba itu binatang yang gak punya senjata untuk bertahan dan menyerang. Itu domba. Cumi-cumi itu punya senjata. Bayangkan ya, seekor cumi-cumi aja bisa punya senjata untuk membela diri. Apa namanya cumi-cumi senjatanya? Tinta, satinta. Jadi ketika ada yang mau mengancam dia, ada yang mau menyerang dia, maka cumi-cumi biasa akan mengeluarkan satintanya itu. Air jadi keruh, air jadi hitam. Lawan yang mau menyerangnya akhirnya kelabakan, gak bisa lihat dia, tidak bisa menemukan dia. Itu cumi-cumi loh. Jadi saudara lihat ya, semua binatang itu punya senjata untuk bertahan, membela diri, menyerang. Domba gak ada. Ayam punya taji. Domba gak punya apa-apa. Domba itu makanya binatang yang lemah, saudara. Satu-satunya senjata, satu-satunya hal yang bisa membuat domba ini bisa bertahan dan membela diri apa, saudara? Gembalanya. Jadi domba ini adalah binatang yang lemah, saking lemahnya, makanya kekuatan domba itu ada pada gembalanya. Makanya kalau ada domba yang tidak punya gembala, menyedihkan. Menyedihkan. Karena kekuatan seekor domba itu ada pada gembalanya. Kalau domba nggak punya gembala, habislah dia. Nah, Daud menggambarkan kehidupannya seperti itu. Tadi di awal ibadah ini kita nyanyi lagu itu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan. Tuh kalau saudara
nyanyi ya dari hati saudara. Benar-benar saudara nggak bisa tanpa Tuhan. Itu dahsyat. Amin, saudara. Gimana saudara? Apakah saudara dombanya Tuhan? Tapi seringkali kita jalan dengan kekuatan kita sendiri. Domba itu nggak punya kekuatan selain daripada gembalanya. Dan kalau domba itu punya gembala, makanya dia katakan apa? Takkan kekurangan aku. Amin. Tapi kalau domba nggak punya gembala, dia pasti akan mengalami kekurangan. Kekurangan di sini bukan hanya bicara soal uang, ekonomi, kebutuhan hidup, tapi kekurangan banyak hal. Makanya Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Kalau aku punya gembala dan Tuhan itu gembalaku, aku nggak akan kekurangan. Tuhan cukup buatku. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Jadi kalau Tuhan itu gembala kita, saudara akan ngelihat, saudara akan mengalami kekurangan dalam kehidupan. Amin. Gak kekurangan semangat, gak kekurangan gairah, gak kekurangan damai, gak kekurangan apa, saudara? Gak kekurangan apapun. Kenapa? Karena Tuhan itu cukup buat kita. Jadi sekali lagi kekuatan seekor domba itu ada pada siapa? Pada gembalanya. Jadikan Tuhan gembala saudara. Amin. Dan gembala itu segala-galanya buat seekor domba. Makanya hari ini jadikanlah Tuhan gembala saudara. Karena itu ternyata kekuatan seekor domba. Ayat yang kedua. Dia katakan ini, kalau Tuhan jadi gembalanya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Domba itu lemah. Jadi dia untuk mencari sumber-sumber makanannya itu susah. Dan domba ini tahu nggak saudara? Dia gampang sekali kesasar, gampang sekali tersesat. Makanya dia butuh gembala. Tanpa gembala, domba ini habis pasti. Dan yang kedua dikatakan di sini bahwa ia membimbing aku ke air yang tenang. Kenapa ke air yang tenang? Karena kalau domba, saudaraku, saking lemahnya domba itu, kalau dia ada di sungai, terus saudara iseng nih misalnya, saudara sungai ada domba nih, atau kubangan air, ada domba di situ, saudara ambil batu, saudara lempar ke air itu, kemudian air itu akan beriak kan? Nah itu air yang beriak itu bisa membuat domba itu ketakutan setengah mati. Dan ini banyak terjadi ya, saudara. Banyak domba tuh yang akhirnya kelelep, tenggelam di kubangan air itu hanya karena mungkin gini, ada orang yang tiba-tiba atau binatang lain datang ke air itu dan membuat riak-riak dalam air itu, dan itu membuat domba itu bisa ketakutan, gelagapan, dan akhirnya bisa tenggelam. Makanya tanpa gembala, domba ini bahaya sekali. Dan Alkitab berkata kalau Tuhan adalah gembalamu, Dia akan membimbing kau ke rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Amin. Makanya apapun yang terjadi, saudara bisa mengalami ketenangan. Itu gak gampang loh, saudara. Saudara bisa menghadapi badai, tapi tetap tenang di dalam badai, itu gak gampang. Amin. Dan percayalah Tuhan kalau jadi gembala kita, Dia akan memberi kita kemampuan untuk bisa jadi tetap tenang. Kenapa ketenangan ini penting? Karena ketenangan ini membuat saudara bisa membuat keputusan dan pilihan yang benar dalam kehidupan. Ketenangan ini yang membuat saudara bisa memberi respon yang benar. Seringkali kita hancur dalam kehidupan karena apa? Kita nggak tenang. Ketidaktenangan kita lah yang telah membawa kita kepada kehancuran kita sebenarnya. Ketidaktenangan kita yang membuat kita seringkali membuat pilihan dan keputusan yang salah dalam kehidupan. Ketidaktenangan kita yang seringkali membuat kita bereaksi salah dalam kehidupan. Nah, Tuhan janji kalau Dia jadi gembalanya, saudara akan dibawa ke air yang tenang. Ada ketenangan. Sekalipun mungkin badai bergelora, tapi saudara bisa tetap tenang. Ketika saudara tenang, saudara bisa dengarkan suara gembala saudara. Saudara bisa dengar tuntunan Tuhan. Kalau saudara tenang,
saudara bisa mendengarkan hikmat Tuhan. Saudara bisa mendapatkan hikmat Tuhan. Itu yang Alkitab bilang, saudara. Jadi Tuhan kalau jadi gembala, dia membimbing ke air yang tenang. Ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku. Wah, jiwa kita akan segar, saudara. Di tengah-tengah kemelut hidup, di tengah-tengah pergumulan hidup yang berat. Banyak orang hari ini stres. Banyak orang hari ini jiwanya nggak segar. Mungkin kelihatan fisik saudara nih segar ya. Tadi malam saya melayani sebuah Natal, acara Natal di Puncak. Saudaraku ya, di tempat favoritnya Yudit, SGB. Ada selesai kebaktian Natal tadi malam ngobrol-ngobrol lah, ngobrol-ngobrol dikit baru saya turun karena jalan masih macet saya pikir ya, jadi saya turun ngobrol-ngobrol. Ya lagi ngobrol-ngobrol nanya usia, ngobrol-ngobrol. Kalau Bapak itu usianya 52. Saya bilang, beda setahun berarti Pak kita. Saya 51 Pak. Hah? 51 Pak Elia? Saya pikir 37 Pak Elia. Saya 51 saudaraku, udah lewat lagi 51 saudaraku. Dia bilang, Bapak fresh banget ya Pak katanya. Saya pikir tadi umur 37, jadi saya kalau ngaku 37 masih bisa berarti saudara ya. Masih bisa nggak menurut saudara? Masih bisa ya. Ada di sini yang 37? Pak Didi 37, waduh. Saya nggak beriman kalau Pak Didi 37 Pak, sulit untuk saya beriman Pak. Jadi kenapa seringkali kita tua sebelum tua? Jadi ada orang tuh yang tua sebelum tua. Saudara kita ini pasti tua, betul? Tapi jangan tua sebelum tua. Nah itu makanya kita perlu segar jiwa kita. Kadang-kadang kita ini cuma fisik doang yang kita segarkan. Tapi jiwa kita sebenarnya tertekan. Apa sih yang seringkali menekan jiwa kita? Dosa yang kita sembunyikan itu menekan jiwa kita. Nanti saudara baca Mazmur 32, saya nggak punya waktu untuk membahasnya. Dosa yang kita sembunyikan, yang kita tutup-tutupi, kita tidak akui di hadapan Tuhan, itu menekan jiwa kita. Yang kedua, apa yang membuat kita tertekan? Kekecewaan, itu menekan jiwa kita. Ada impian-impian yang mungkin tidak sesuai, ya kan? Kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita kecewa, ya kan? Nah, kekecewaan itu bisa menekan jiwa kita. Atau kadang-kadang mungkin kita gini loh, di depan kita udah punya rencana nih, tapi ternyata kita melihat realita yang kita hadapi dengan apa yang kita miliki itu jauh banget. Nah, kita bisa tertekan, bisa stres. Kekecewaan bisa menekan kita. Yang ketiga, ini yang terbanyak aja ya, nanti saudara bisa tanya lama psikolog. Ini terbesar yang menekan jiwa kita adalah konflik-konflik dalam hubungan kita. Itu banyak menekan. Konflik dalam suami istri, hubungan suami istri, orang tua dengan anak. Konflik-konflik dalam kehidupan itu menekan kita. Tapi bisakah kita menghindari semua itu? Tidak bisa kadang-kadang. Bisa aja itu datang. Ada orang-orang yang mengecewakan kita, realita yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan, bisa aja. Tapi kalau Tuhan jadi gembala kita, dia janji apa? Dia akan menyegarkan jiwa kita. Amin. Iya. Makanya saya tidak percaya dengan pepatah Latin yang berabad-abad, bertahun-tahun dipercaya oleh orang. Mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Saya tidak meyakini itu. Karena waktu saya baca Alkitab, salah, kebalik. Justru yang benar adalah di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Ulang-ulang, ini wajah saudara belum percaya sama saya, nggak apa-apa. Ini karena ini kan pepatah yang bertahun-tahun kita pelajari. Mens sana in corpore sano.
Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Makanya orang bodybuilding, fitness, ngegoes. Kalau Bulani, Muay Thai. Dahsyat. Gak apa-apa, gak salah. Tapi hari ini saya mau beritahu sama saudara, buat apa engkau latihan badani? Ada gunanya, ada. Tapi jiwamu stres, jiwamu tertekan, buat apa? Jujur, ini tidak bisa kita bantah. Ilmu medis dan kedokteran pun telah berkata seperti itu. Ada banyak orang menderita sakit itu bukan karena penyakit sebenarnya. Tapi karena apa? Jiwa yang tertekan, jiwa yang tidak sehat. Tapi kalau Tuhan jadi gembalamu, Dia akan menyegarkan jiwamu. Hidupmu akan fresh. Meskipun banyak tantangan. Meskipun banyak masalah. Sudah punya masalah? Kelihatan dari wajah. Wajah bermasalah semua. Tapi percayalah, yang namanya hidup itu pasti punya masalah. Makanya masalah itu tidak perlu dicari. Karena dia akan datang dengan sendirinya. Saudara nggak perlu cari-cari masalah. Masalah bisa datang dengan sendirinya. Amin. Bahkan kadang-kadang dia tidak datang sendiri. Dia datang dengan teman-temannya. Pernah ngalami masalah datang dengan teman-temannya? Wah, bertubi-tubi, Pak. Tapi percaya itulah kehidupan. Dan Tuhan tahu bahwa kita akan menghadapi semua itu, kenyataan hidup itu. Makanya Dia kata, kalau aku jadi gembalamu, aku akan menyegarkan jiwamu. Jangan tua sebelum tua. Kasih tahu sebelahnya, lu jangan tua sebelum tua. Haleluya. Amin. Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Terus apa katanya? Ia menuntun aku di jalan yang benar. Haleluya. Tuhan menuntun kita. Bukan di jalan-jalan yang menyenangkan. Tapi Alkitab bilang Tuhan menuntun kita di jalan yang benar. Kalau kita maunya di jalan yang menyenangkan. Tapi saya mau beritahu sama saudara. Bukan di jalan yang menyenangkan. Tapi di jalan yang benar. Karena jalan yang benar mungkin tidak selalu menyenangkan. Tapi kalau itu jalan yang benar, itulah jalan yang harusnya kita tapaki bersama Tuhan. Kita tuh maunya jalan yang menyenangkan, jalan yang enak, jalan yang nyaman. Oh enggak, Tuhan tidak akan menuntun saudara di jalan yang menyenangkan. Karena periksa dan pelajari Alkitabmu baik-baik. Di situ kau akan menemukan begini, Tuhan mendapatkan orang-orang terbaiknya justru di jalan-jalan yang sulit, bukan di jalan-jalan kenyamanan. Tuhan gak akan pernah dapatkan orang-orang terbaiknya tanpa jalan yang sulit dan sukar. Bukan sulit dan sukarnya yang penting, tapi yang penting itu jalan benar gak? Amin. Kita milihnya tuh jalan yang menyenangkan terus. Padahal jalan yang menyenangkan belum tentu benar. Karena Alkitab berkata dalam kitab Amsal, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Kita tuh terbiasa, kita keseringan milihnya jalan yang enak, jalan yang nyaman. Padahal kita nggak tahu di ujungnya menuju kepada kehancuran. Alkitab berkata di dalam dunia ini cuma ada dua jalan. Yang ngomong siapa? Yesus. Cuma ada dua jalan. Ingat lagu sekolah minggu? Anda yang lulus sekolah minggu dan alumni sekolah minggu pasti tahu. Kecuali Anda bertobatnya udah gede ya. Anda susah nyanyi lagu ini. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Cuma ada dua jalan. Dan Alkitab yang bilang, banyak orang memilih jalan apa? Kenapa? Kenapa orang milih banyak jalan lebar? Karena jalan yang lebar itu nyaman Pak, enak Pak. Apalagi buat saudara yang punya masalah dengan badan ya. Jalan sempit itu nggak enak. Aduh Pak, susah Pak, gitu kan. Ini nggak nyindir ya saudara. Yesus sendiri yang bilang, ada banyak orang milihnya jalan yang lebar. Sedikit orang yang milih jalan sempit. Padahal jalan yang sempit itu kata Yesus menuju kepada kehidupan. Sementara jalan yang lebar itu menuju kepada kehancuran dan kebinasaan kekal. Hari ini saya mau pastikan kepada saudara, Tuhan kalau jadi gembalamu, Dia tidak akan membawa engkau dan menuntut engkau ke jalan yang menyenangkan, tapi Dia akan menuntut engkau ke jalan yang benar. Amin. Masih mau dituntun Tuhan? Tapi nggak enak Pak. Iya, tapi percayalah.
Ada Tuhan di sana. Amin. Dia menuntun kita ke jalan yang benar. Kita maunya jalan yang menyenangkan. Ingat kisah Lot. Waktu Lot harus memilih. Lot memilih apa? Lembah Sodom dan Gomora. Karena dia melihat itu lembah subur. Itu lembah indah sekali. Dia katakan seperti taman Tuhan. Katakan sama-sama, seperti taman Tuhan. Anda tahu maksudnya kata seperti taman Tuhan? Itu artinya apa tuh? Indah. Tapi seperti taman Tuhan. Bukan taman Tuhan. Cuma seperti. Makanya kalau saudara cuma mau ya, memilih jalan-jalan yang menyenangkan, menurut pandangan saudara, itu bisa fata morgana. Karena apa yang kau lihat bisa menipu hidupmu. Betul nggak saudara? Apa yang kau lihat belum tentu benar. Anda kurang bisa memahami. Saya ulang sekali lagi. Apa yang kita lihat belum tentu benar. Loh, yang kita lihat, matahari yang bergerak atau bumi yang bergerak? Yang kita lihat. Matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Betul ya? Berarti yang bergerak matahari. Benar apa salah? Salah. Yang benar apa? Bumi yang bergerak, bukannya matahari yang bergerak. Tuh kan, apa yang kau lihat belum tentu benar. Amin. Makanya ini yang Alkitab bilang, apa yang gak pernah kau lihat, apa yang gak pernah timbul dalam hatimu, itu yang Tuhan sediakan. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Coba dibuka ayatnya. Wah, ini ayat favorit saudara pura-pura nggak tahu lagi. Ini kan udah dibikin lagu nih. Wah, kita kalau ayat ini senang. Apalagi kalau WL-nya semangat ya kayak Tesar gitu kan. Amin, saudara. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah dengar telinga, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya gitu kan. Terus yang di pikiran kita, mobil kayak kesaksiannya Tesar tadi. Alphard, rumah. Mana-mana ayatnya? 1 Korintus 2:9. Ini saya tiba-tiba ingat ayat ini. Tapi banyak orang terkecoh dengan ayat ini. Termasuk banyak pendeta mengkhotbahkan salah ayat ini. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Makanya muncullah orang-orang yang kadang-kadang muncul dengan kesaksian-kesaksian yang saya tidak bilang itu salah ya, tapi kadang-kadang kita pemahamannya dangkal mengerti ayat ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, haleluya. Tuhan itu baik. Dulu saya nggak punya motor. Kalau kebaktian saya jalan kaki. Hujan kehujanan, panas kepanasan. Kalau ada uang sedikit saya naik angkot. Kadang-kadang begitu sampai di angkot ternyata uangnya kurang. Jadi waktu turun di Jambak, waktu turun di Tendang naik di Jambak. Tapi puji Tuhan, saya tetap setia. Haleluya. Seminggu yang lalu, ada seorang pengusaha mengetok pintu rumah saya. Saya pikir siapa yang datang. Tapi puji Tuhan, akhirnya dia bilang, saya dikasih motor Mio. Haleluya. Tadi Tesar nggak kasih tahu mobilnya apa mereknya. Avanza. Puji Tuhan. Ada pengusaha yang kasih saya mobil Avanza. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Lu bener nggak pernah lihat mobil Avanza? Tinggal di mana kamu? Nggak pernah dengar telinga kamu ada mobil Toyota namanya Avanza? Nggak pernah dengar? Kamu bohong berarti. Apa maksud ayat ini? Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah didengar telinga, apa yang tak pernah timbul dalam hati manusia, itu yang Tuhan berikan, sediakan buat kita. Itu bukan mobil Avanza lagi. Itu bukan motor Mio. Bukan rumah pondok indah. Itu bicara apa sih? Bicara tentang hikmat dan tuntunan Tuhan dalam hidup kita.
Karena kekristenan dan gereja masa kini sudah dipenuhi dengan berita-berita, firman-firman yang cuma materi. Makanya langsung begitu baca ayat ini, yang kita pikir rumah pondok indah, mobil Alphard, motor Mio. Loh, ini kalau Alkitab elektronik yang di multimedia ini gak ada judulnya, tapi di Alkitab handphone saudara pasti ada judulnya tuh, atau Alkitab cetak itu ada judulnya tuh di atas ayat berapa tuh? Ayat 6 apa? Judulnya apa? Hikmat yang benar. Ayat ini sedang membahas tentang hikmat, bukan soal mobil, bukan soal materi, ini hikmat. Kita maunya yang kayak begitu tuh, Tuhan maunya kasih hikmat buat kita. Jalan-jalannya dinyatakan buat kita. Amin. Dan Ia mau menuntun kita untuk memberikan jalan-jalan. Kita maunya jawaban, Tuhan kasih jalan. Mau nggak kita melangkah di jalan-jalannya Tuhan? Waktu kita melangkah di jalan-jalannya Tuhan, di tuntunan Tuhan, kita akan ketemu jawaban. Kita maunya jawabannya langsung kan? Tadi kalau saya tangkap kesaksian Tesar, saudara jangan tangkap mobil Avanza-nya. Tuntunan Tuhannya dalam hidupnya. Waktu dia taat, bersyukur di tengah-tengah situasi yang sulit. Tidak mengeluh, tidak kecewa sama Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini. Tuhan akan menuntun dalam jalan-jalannya waktu kita melangkah. Apa yang gak pernah dilihat mata, Tuhan kasih jalan-jalan. Itu maksudnya, ada jalan yang Tuhan kasih. Pewahyuan, firman yang dibukakan. Gitu loh. Dan alasan Tuhan menuntun kita di jalan yang benar, katanya apa? Oleh karena namanya. Dahsyat. Kenapa Tuhan mau menuntun kita ke jalan yang benar? Oleh karena namanya. Nama Tuhan dipertaruhkan, makanya dia mau menuntun saudara. Sadar nggak saudara? Kenapa Tuhan mau menuntun saudara? Karena ada yang dia pertaruhkan, namanya dipertaruhkan. Namanya itu berarti apa tuh? Kredibilitas Tuhan sedang dipertaruhkan, makanya dia mau tuntun kita. Amin. Gimana dong orang bilang Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hebat. Tapi hidup kita kalah, hidup kita hancur, hidup kita gak karu-karuan. Di mana Tuhan yang dahsyat katanya? Di mana Tuhan yang hebat yang kita sebut? Makanya dia mau tuntun saudara dan saya. Karena apa? Ada sesuatu yang sedang dia pertaruhkan. Namanya, kredibilitasnya, kualitasnya, kedahsyatannya sedang dipertaruhkan. Makanya dia mau tuntun saudara dan saya ke jalan yang benar. Amin. Makanya Musa bilang nih, Tuhan, kalau engkau yang tidak berjalan dengan kami, jangan suruh kami berangkat. Padahal Tuhan udah kasih tahu Musa gini. Musa, jalan kamu sama bangsa Israel. Aku akan kirim malaikatku untuk menyertai kamu sampai ke tanah perjanjian. Musa bilang, sorry Tuhan, saya nggak butuh malaikat. Saya cuma butuh engkau. Kalau bukan Tuhan yang memimpin kami, kalau Tuhan yang nggak jalan sama kami nggak akan berangkat. Jangan suruh kami berangkat, jangan suruh kami jalan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memimpin kami. Nanti bangsa-bangsa lain itu ngomong apa Tuhan? Apa yang mereka akan katakan tentang engkau? Engkau yang mengeluarkan kami dari tanah Mesir. Masa engkau yang biarkan kami begini sih? Kredibilitas Tuhan sedang dipertaruhkan, makanya dia akan menuntun saudara. Dia tuntun dan pimpin kita. Karena sebuah alasan. Ada sebuah kredibilitas Tuhan. Dia Tuhan yang dahsyat dan hebat. Dia mau pertaruhkan itu, makanya dia mau tuntun kita. Amin. Ayat terakhir sebelum kita berdoa. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertamu. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Karena kredibilitasnya itulah, dia pastikan begini, dia nggak akan pernah tinggalkan hidup saudara dan saya. Dia nggak akan biarkan kita, dia akan tuntun, dia akan sertai kita sekalipun katanya harus lewati apa? Lembah kekelaman. Sama-sama bilang lembah kekelaman. Ini terjemahan baru Alkitab kita ini sudah diperhalus bahasanya, tapi terjemahan lama sesuai dengan bahasa aslinya. Bukan lembah kekelaman, Pak, lembah bayang-bayang maut. Di Palestina itu banyak sekali
lembah bayang-bayang maut ini satu lembah yang sangat curam, kedalamannya itu bisa mencapai 200 meter, dan sisi kanan kirinya itu tebing dan jalannya berkelok, Pak. Satu-satunya cahaya yang mereka bisa dapatkan kalau lagi jalan di situ adalah ketika matahari tepat di atas kepala kita. Ketika matahari udah bergeser, itu keadaannya jadi gelap lagi, Pak, karena samping kanan kirinya tebing yang curam, 200 meter, Pak, ke dalam. Dan jalannya berkelok. Saudara tahu ya, kalau jalan berkelok, samping kanan kirinya tebing, terus nggak ada pencahayaan yang bagus. Semua serba tidak pasti kan. Ini waktu kita berkelok ke kanan, ke kiri ini, di depan ada apa nih? Itu makanya disebut lembah bayang-bayang maut. Artinya apa? Maut itu tinggal di depan. Begitu saudara nikung, tiba-tiba ada hewan liar, binatang liar bisa menyerang. Begitu saudara nikung, mungkin ada perampok yang membegal. Atau mungkin ketika saudara berkelok ke kiri, ada banjir bandang yang bisa datang dari atas. Jadi memang ini, semua serba tidak pasti, tidak menentu. Itu lembah bayang-bayang maut. Dan kenapa kok gembala ini bawa ke lembah bayang-bayang maut sih, Pak? Karena dia harus mencari sumber-sumber makanan yang lain. Ingat loh, saudara, jangan bayangkan Timur Tengah, daerah Palestina itu dengan Indonesia yang hijau. Padang rumput itu sedikit, Pak, di sana, Pak. Yang paling banyak apa? Gunung, gurun, itu yang paling banyak. Padang rumput sedikit, ketika udah habis dia mesti cari sumber yang lain, makanya dia harus melewati itu. Gitu. Anda maunya padang rumput yang hijau melulu kan? Kelihatan dari wajah. Ada saatnya udah habis padang rumputnya di tempat itu. Dia mesti cari sumber yang lain, dan untuk sampai ke sana mesti lewati lembah kekelaman ini, lembah bayang-bayang maut ini. Jalannya berkelok dan ancaman siap menghadang. Tapi Alkitab bilang, sekalipun aku dalam lembah bayang-bayang maut itu, aku tidak takut. Sebab apa? Ada gada dan tongkat Tuhan yang menghibur aku. Domba itu cuma patokannya, ini kan gelap. Domba cuma patokannya apa? Gada dan tongkatnya gembalanya. Makanya tongkat gembala di Israel itu biasanya bentuknya atasnya melengkung. Seperti letter U gitu. Lalu di bawahnya dikasih kerincingan. Supaya apa, saudara? Bisa tahu dong, kerincingan buat apa? Supaya ketika melewati lembah bayang-bayang maut yang gelap ini, domba kan nggak bisa lihat, Pak, kemana nih? Dan dia dengar kerincingannya itu. Oh ke sini, oh ke sini, oh ke sini, oh ke kanan, kita ke kanan. Kalau ada domba yang ngeyel, yang agak bandel, makanya tongkatnya letter U. Gembalanya akan tarik lehernya pakai letter U-nya itu. Jadi letter U itu fungsinya ada untuk apa? Narik supaya kamu nggak kesesat. Kerincingan buat apa? Supaya kamu tahu, oh mesti ke arah ini, ke arah ini. Gada pada gembala untuk apa? Binatang liar mungkin bisa menghadang untuk memangsa. Akan dihantam dengan gadahnya gembala. Makanya domba tetap tenang, tidak takut. Karena dia tahu ada gada dan tongkat gembalanya yang akan menuntunnya. Hari ini kita nggak tahu apa yang akan terjadi tahun depan. Yang sebentar lagi kita akan jelang dan masuki. Tapi satu hal saya tahu, kalau Tuhan jadi gembala saudara yang baik, kita nggak akan pernah takut menghadapi hidup ini. Mari sama-sama kita hadapi hidup ini, saudaraku, dengan gembala kita yang baik, Yesus. Kita akan sambung pelajarannya ayat yang kelima dan ayat yang keenam pada minggu-minggu selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita datang sama Tuhan. Tuhan adalah gembala. Tuhan